Coba bayangkan sebuah kota suci. Kota yang selama ribuan tahun jadi saksi bisu perjalanan para nabi dan lahirnya tiga agama besar dunia. Ya, itulah Al-Quds atau Yerusalem. Nah, tepat di jantung kota tuanya yang bersejarah, ada satu kompleks yang paling disucikan, Masjid Al-Aqsa. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Kalau saya sebut Al-Aqsa, gambar apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Karena ada kemungkinan besar ada satu kesalahpahaman umum yang perlu banget kita luruskan dulu. Jadi, pembahasan kita kali ini akan dimulai dengan mengklarifikasi satu hal yang sering banget salah dipahami tentang situs suci ini. Percaya deh, satu detail ini bisa mengubah cara kita memandang keseluruhannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Banyak banget yang mengira Al-Aqsa itu ya bangunan dengan kubah emas yang ikonik itu. Padahal itu sebenarnya adalah kubah batu atau Dome of the Rock. Masjid Al-Aqsa itu adalah seluruh kompleks seluas 144.000 meter persegi yang dikelilingi tembok ini. Jadi, kubah batu, Masjid Al-Qibli yang kubahnya abu-abu, dan semua bangunan serta lapangan di dalamnya, itu semua adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa. Oke, sekarang kita udah paham kan skalanya sebesar apa? Yuk kita tarik mundur waktu jauh, jauh banget ke belakang, ke akar spiritual situs ini yang ternyata usianya udah ribuan tahun. Menurut sumber-sumber sejarah, ceritanya dimulai sejak zaman Nabi Adam. Tempat ini adalah rumah ibadah kedua yang dibangun di bumi. Sayangnya, tempat ini hancur saat banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim membangunnya kembali, sampai akhirnya di zaman Nabi Sulaiman, tempat ini dirombak total menjadi sebuah kompleks yang, wah, luar biasa megah. Dan kemegahannya itu digambarkan dengan sangat jelas di Al-Quran. Diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman atas izin Tuhan sampai memerintahkan para jin untuk membangun struktur-struktur raksasa. Ini benar-benar proyek berskala legendaris. Tapi ya, seperti banyak cerita dalam sejarah, kemegahan itu nggak abadi. Sejarah tempat ini kemudian masuk ke sebuah siklus yang terus berulang. Hancur, bangun lagi, hancur, bangun lagi, di bawah kekuasaan yang silih berganti. Kehancuran besar yang pertama terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Waktu itu, tentara Babilonia menyerbu Yerusalem dan meratakan kompleks suci ini dengan tanah. Lebih dari 600 tahun kemudian, sejarah berulang. Setelah ada pemberontakan lokal, giliran tentara Romawi di bawah pimpinan Titus yang kembali menghancurkan situs tersebut. Ini jadi kehancuran besar yang kedua kalinya. Setelah itu terjadi sesuatu yang cukup ironis. Saat Kekaisaran Bizantium berkuasa, situs suci ini justru sama sekali diabaikan. Selama berabad-abad, tempat yang dulunya begitu mulia ini dibiarkan begitu saja, sampai akhirnya jadi tempat pembuangan sampah. Nah, kondisi yang menyedihkan ini berubah total. Semuanya berbalik 180 derajat dengan datangnya Islam. Ini menjadi sebuah era pemulihan, pembersihan, dan pengembalian kehormatan bagi situs suci ini. Ceritanya, di tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab memasuki Yerusalem secara damai tanpa pertumpahan darah. Tapi begitu melihat kondisi Al-Aqsa, beliau sangat terkejut. Tanpa ragu, beliau langsung mulai membersihkan tumpukan sampah itu dengan tangannya sendiri. Sebuah tindakan simbolis yang sangat kuat untuk memulihkan kesucian tempat itu. Sejarah kemudian menyajikan sebuah kontras yang sangat tajam. Coba kita lihat perbandingannya. Saat tentara salib merebut Al-Aqsa di tahun 1099, terjadi pembantaian massal dan masjidnya diubah jadi istana. Beda banget dengan 88 tahun kemudian ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebutnya kembali. Penaklukan itu dilakukan tanpa balas dendam. Dan mirip seperti Khalifah Umar, Salahuddin membersihkan masjid dengan tangannya sendiri. Nah, setelah penaklukan kembali oleh Salahuddin, dimulailah sebuah periode yang sangat panjang. Situs ini berada di bawah administrasi Islam secara terus-menerus selama sekitar 800 tahun. Dan selama periode panjang inilah, Al-Aqsa berkembang menjadi pusat keilmuan yang sangat besar. Periode stabilitas selama 800 tahun itu akhirnya berakhir di awal abad ke-20. Sekarang mari kita beralih ke era modern, di mana situs ini kembali menjadi pusat konflik yang panas. Untuk memahami era modern, kita perlu lihat konteks demografisnya dulu. Ini penting banget. Jadi, saat pasukan Inggris masuk ke Palestina pada tahun 1917 dan mengakhiri 800 tahun kekuasaan Islam, 90% populasi di wilayah itu adalah orang Arab. Abad ke-20 itu penuh dengan peristiwa-peristiwa penting. Mulai dari berdirinya Israel pada tahun 1948,
lalu pendudukan Yerusalem Timur di tahun 1967, termasuk Kompleks Al-Aqsa. Kemudian di tahun 69, ada serangan pembakaran yang menghancurkan mimbar bersejarah peninggalan Salahuddin. Lalu meletus Intifada pertama dan kedua, yang keduanya juga dipicu oleh peristiwa di sekitar kompleks ini. Hingga hari ini, tantangan itu terus berlanjut. Sumber menyebutkan adanya pembatasan akses sistematis bagi jemaah Palestina, penggalian yang mengancam stabilitas fondasi, serbuan oleh kelompok ekstremis, dan upaya-upaya politik untuk mengubah status quo. Semua ini terjadi meskipun ada puluhan resolusi PBB yang menentangnya. Jadi, setelah kita menempuh perjalanan panjang melintasi 6.000 tahun sejarah, dari para nabi hingga konflik modern yang rumit, pertanyaan yang tersisa adalah masa depan seperti apa yang menanti tanah suci yang telah menyaksikan begitu banyak hal ini. Sebuah pertanyaan yang jawabannya masih terus ditulis hingga saat ini.